Kali ini saya lagi perjalanan ke sekitar Jakarta, lebih tepatnya sih ke daerah Tangerang ya. Ini saya berkendara mau lihat-lihat ke situasi di sekitar daerah Tangerang ini. Ini daerahnya nggak jauh dari Pasar Kemis, Jambu Karya, Rajab. Nah, daerah ini membuat saya tertarik karena meskipun lokasinya dekat dari Jakarta, hanya sekitar mungkin kurang lebih 1 jam perjalanan, kondisinya jauh berbeda sama Jakarta. Bisa terlihat di video ini masih suasana seperti di daerah-daerah pinggiran Jawa Tengah yang masih belum menjadi kota. Bahkan kalau dilihat dengan seksama di sisi kanan jalan yang di sebelah sungai, di video ini masih terlihat suasana pedesaannya, kontras dengan yang di sisi kirinya. Kalau di sisi kirinya kan banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan ya, tapi kalau di kanan ini masih suasana pedesaan. Jadi daerah ini nggak jauh dari daerah Pasar Kemis di Tangerang. Katanya sih di daerah ini banyak perumahan-perumahan yang masih murah. Lalu harga properti juga belum begitu tinggi. Nah, jadi saya pengen tahu seperti apa sih di daerah ini. Saya sekalian jalan-jalan. Hanya kali ini berkendaranya menggunakan mobil. Walaupun kelihatannya jalanan ini cukup ramai ya, tapi situasinya belum seperti kota. Padahal jaraknya hanya sekitar 1 jam aja dari Jakarta. Mungkin daerah ini memang belum begitu berkembang. Selain di sini harga properti murah, karena mungkin masih belum begitu padat penduduknya, ada kekurangannya juga sih di daerah ini. Di daerah ini kalau saya dengar dari cerita warga sekitar ya, katanya sih punglinya ya lumayan tidak baik ya. Jadi kalau beli rumah murah di sekitar sini, seringkali kalau kita renovasi rumahnya, ada yang renovasi rumahnya misalnya, nah ada aja orang yang minta uang ke pihak yang melakukan renovasi. Lalu kalau misalkan melakukan bor sumur, entah bor sumur pompa, entah bor sumur biasa, kalau bukan warga sekitar, kalau bukan penguasa wilayahnya, pasti dimintai uang atau diusir. Ya, daerah yang kontras sih dengan situasi di Jakarta. Kalau di Jakarta kan mungkin punglinya ya pungli jalanan, pungli parkir, ya pungli kecil-kecil, kecuali daerah-daerah tertentu mungkin seperti kalau di Pasar Induk kan ada aja pungli dari kuli angkat ya. Nah, kalau di sini tuh punglinya beda. Tapi kalau dilihat dari situasi lalu lintasnya masih belum begitu ramai, masih cukup sepi lah di sini. Bisa terlihat kan lalu lintasnya nggak macet, hanya padat karena memang ada kendaraan besar di depan saya. Lalu lebar badan jalan juga belum begitu besar. Bahkan ini kalau lihat yang bangunan-bangunan kayu di sisi kanan jalan yang berada di atas sungai, kalau diperhatikan ada sesekali kita melihat ada toilet non permanen. Toilet yang mungkin zaman dulu di tahun 90-80-an di atas sungai-sungai yang biasa ada di Jakarta masih ada di sini. Ini suatu kondisi yang kontras banget dengan Jakarta yang jaraknya padahal cuma 1 jam. Meskipun sisi kiri jalannya itu, sisi kiri jalan beda jauh dengan yang di sisi kanan. Saya juga nggak tahu kenapa begitu, apakah memang masih kurang berkembang dari ekonominya, atau dari penduduk sekitarnya belum mengupayakan pengembangan atau gimana, saya nggak tahu. Nah, ini bisa dilihat kalau fasilitas-fasilitas sekitar sini, tadi saya ada lihat bangunan seperti bangunan pemerintahan. Nah, ini barusan kita lewati lagi komplek perumahan. Jalanannya sendiri sih sudah dicor,
Tapi di sini tidak ada angkutan umum yang terlihat. Saya nggak tahu apakah memang angkutan umumnya terlalu jarang, minim, atau memang di jalur ini tidak ada angkutan umum. Nah, ini bisa dilihat sedang ada pengerjaan sepertinya air pump ini. Tadi sempat ada tulisannya. Di sisi kiri jalan ada ditutup-tutup sebagian. Nah, ini ada penutupan yang warna orange. Saya nggak tahu itu apa namanya. Jadi ada sambung pipa pump, seperti pipa pump baru masuk ke daerah ini. Nah, di kanan ini masih terlihat di sisi kanan sungai areal persawahan. Jadi di daerah ini yang hanya sekitar 1 jaman dari Jakarta masih bisa lihat persawahan-persawahan. Ini ada perumahan lagi, perumahan kecil namanya Royal Rajak Residence. Ini berarti sudah masuk daerah Rajak. Nah, bisa dilihat di sisi kanan ini sawah-sawah. Di sisi kiri warung-warung, di baliknya ini sebenarnya ini sawah-sawah juga. Jadi masih banyak sawah-sawah di sekitar ini. Ini sungainya cukup besar, hanya saya nggak tahu seberapa dalam, tapi sudah lumayan rapi. Satu sisi sudah dipasangi batu turap supaya tidak erosi. Hanya yang di sisi satunya lagi sepertinya belum ya. Nah, ini ada perumahan lagi yang di sisi kanan yang jembatan ini. Kalau tidak salah ini perumahan Puri Harmoni ya. Ini saya edit suaranya karena suaranya kurang begitu jelas waktu saya berkendara. Jadi saya dubbing ulang. Bisa dilihat kan di sisi kiri malah sepanjang jalan ini sampah semua, memprihatinkan sih. Seharusnya ada pengelolaan sampah yang lebih baik. Padahal jalanannya masih rimbun, suasananya masih seperti pedesaan. Kalau kita ke daerah-daerah Jawa Tengah, jalan seperti ini ya jarang kita lihat kondisi sampah-sampah di pinggir jalan. Atau mungkin saya nggak tahu, di daerah tertentu mungkin masih ada. Tapi kalau di daerah Tangerang ini masih sering saya temukan. Nah, ini berlanjut, kalau tidak salah jalur ini itu sudah menuju ke arah Jambu Karya lalu ke Balaraja. Nah, sudah mulai suasananya kan beda seperti Jakarta kan. Kalau lihat di kota Jakarta kan udah kontras, banyak bangunan perumahan, sudah ruko-ruko, gedung-gedung. Kalau di sini masih bangunan semi permanen di tepian sungainya. Lalu rumah-rumah penduduk juga masih bergaya-gaya ya seperti bangunan tahun 90-an begitu. Lalu lintas di sini nggak begitu padat, beda seperti Jakarta yang macet parah ya, mungkin karena mobilitas di daerah ini nggak begitu tinggi seperti Jakarta ya. Nah, ini dilihat ke videonya di sisi kiri kan masih banyak perumahan-perumahan kecil, bukan perumahan sebenarnya, rumah-rumah warga, rumah kecil. Ya, ada toko-toko juga milik warga. Kita bisa lihat ada toko bangunan ini ya, karena memang sekitar sini sih banyak perumahan-perumahan komplek kecil ya, jadi banyak toko bangunan. Saya udah lewati beberapa toko bangunan pada saat menjelajah ke daerah ini. Yang paling menyenangkan ya lalu lintasnya ini kalau jalan-jalan ke sekitar sini. Nggak begitu macet, walaupun rame, masih lancar. Ya, cuma paling jalanannya, lebar jalannya kecil, nggak terlalu besar, namanya juga mungkin pinggiran Jakarta dan mungkin dianggap Pemdanya belum begitu dibutuhkan kali ya. Nah, ini sudah ke mana ini? Ah, ini kayaknya sudah, kalau tidak salah ini daerah Jambu Karya ya di peta saya lihat. Nah, ini masih berlanjut. Ada rumah yang cukup besar juga di kiri. Nah, kalau nggak salah ini di kiri ada perumahan kecil lagi. Saya lupa namanya apa. Nah, sampai sini kita lihat lagi di sisi kanan kan terlihat ada tanah lapang. Ini daerah sawah-sawah juga. Daerah persawahan, di situ ada tiang listrik besar, Sutet ya kalau tidak salah namanya. Sutet itu yang untuk tiang listrik bertegangan tinggi. Nah, ini masih banyak kendaraan yang lalu lalang sini karena memang kalau tidak salah dari Balaraja ke Pasar Kemis melalui jalan ini lebih dekat dan lebih cepat ya.
Nah di kiri ini masih ada tanah lapang juga, kebun-kebun pisang warga kalau tidak salah. Kurang begitu jelas mungkin di video karena ini kan videonya visual ke depan ya, bukan ke kiri dan kanan. Ini jalannya masih sebesar ini, kita lihat. Di kanan ini juga perumahan warga, di kanan sungainya terlihat. Nah di kiri ini perumahan warga. Nah ini ada SPBU mini. Di sini SPBU Pertamina itu jarang sekali. Jadi yang saya lihat adanya mobil, SPBU mobil. Nah ini di kiri kan ada tapi tutup. Kalau sepanjang jalan ini kalau tidak salah ada 1 atau 2. Sedangkan SPBU Pertamina saya malah belum lihat adanya SPBU yang dikelola sama perorangan, seperti mesin SPBU yang dipasang depan rumah itu apa namanya, POM mini atau apa, saya kurang begitu tahu namanya. Tapi meski begitu ya sudah ada selain seperti Indomaret, Alfamart. Nah ini kan terlihat di ujung Alfamart, tadi sudah dilewati Indomaret. Apotik cukup lengkap, ada beberapa apotik tadi kita udah lihat. Nah ini ada angkot kuning ya, yang sebelah kanan ini. Nggak tahu apakah ini lagi berhenti aja istirahat atau memang jalurnya, atau memang lagi disewa. Ini seperti kantor desa atau kantor kepala desa itu yang tadi di kiri. Lagi ada rame-rame, mungkin disewa untuk acara ya. Karena dari tadi sih sepanjang jalan saya nggak ada lihat angkot yang lewat yang warna kuning seperti itu. Atau memang mungkin perjalanan ke sini rutenya terlalu jarang. Nah, lihat di sisi kanan mulai lagi agak rimbun. Pemukiman rumah warga udah sedikit lagi. Kontras dengan kondisi Jakarta ya. Mirip-mirip seperti kalau saya ke Jawa Tengah lewat jalur-jalur tengah, ke Jawa Tengah atau lewat jalur selatan. Kadang-kala saya ketemu jalan ini, cuma saya lupa nama jalannya karena seringkali ngikutin GPS navigasi kan. Nah ini ada toko bangunan sebelah kiri, kanan dia taruh materialnya. Ya hanya seperti ini aja kondisi jalannya, nggak macet. Tapi kalau dilalui kendaraan besar ya kita agak sulit melewati dia karena memang badan jalannya kan kecil. Nah di sebelah kanan ini ada jalan ke arah lain, sudah di aspal, sudah jembatan permanen. Kita coba lurus terus. Ini yang ke arah Balaraja. Jadi ini Jalan Raya Daun. Barusan terlihat itu di papan tulisan alamat di sebelah kiri, Jalan Raya Daun. Bukan daun pakai O. Suasananya begitu beda ya dengan Jakarta, padahal dekat. Ini seperti suasana jalan lintas kota yang melewati pedesaan. Nah ini ada masjid di sebelah kiri. Ini mulai lagi jalanannya sisi kanannya kosong. Kalau tadi lihat di sisi kanan banyak bangunan di tepian sungai. Ini udah mulai kosong di tepian sungainya. Walaupun jalanannya sudah dicor, kelihatan jalanannya pecah-pecah retak. Kalau dari retakan dan pecahannya sih sepertinya sudah lama ya, dari warnanya. Tapi nggak tahu kenapa masih belum diperbaiki sampai sekarang oleh Pemdanya. Mungkin karena dilihat kebutuhannya belum begitu urgent kali ya. Padahal kalau pengendara motor ya lewat sini malam-malam bahaya juga. Ini kita lihat di sisi kiri jalan yang ada tiang-tiang listrik, lampu penerangan sudah mulai dipasang. Kadang-kala kan jalan seperti ini nggak ada lampu penerangan, sedangkan ini sudah ada. Nah ini situasinya udah beda kan, seperti jalan yang tadi di sini. Sekarang sisi kanannya sudah lebih kosong, sudah lebih sepi kendaraan yang berlalu lalang. Ini ada truk yang lewat. Kalau tidak salah di daerah sini juga banyak peternakan ayam dan ada perikanan. Nah ini seperti ada perumahan di kanan ini. Tugunya cuma nggak kelihatan. Tugu tadi saya lihat ke kanan
ada melewati sawah-sawah perumahannya, entah perumahannya di tengah sawah atau bagaimana. Sepertinya sih di tengah sawah atau melewati sawah gitu jalan akses masuknya. Mungkin nggak terkelola dengan baik. Nah ini kanan ini perikanan ini, kolam-kolam ikan. Kurang begitu jelas di video karena kan fokus kameranya ke depan. Sudah masuk daerah-daerah yang penduduknya lebih sedikit. Di kirinya ini ada persawahan. Jadi kalau dilihat di video, meskipun di kirinya bangunan, di belakang bangunan itu sawah-sawah, bukan pemukiman. Nah ini di kanan sudah ada pemukiman lagi. Oke, coba kita lanjut di videonya. Kita lihat situasinya ya. Ya cukup tenang sih untuk menjelajah, lihat-lihat daerah sekitar Jakarta. Oke juga, nggak terlalu pusing dengan kemacetan. Kalau keliling-keliling di Jakarta kan cukup macet. Nah kalau ada yang mau cari rumah murah juga di sini banyak komplek perumahan kan. Tapi ya seperti tadi saya ceritakan ya, di sini ada pungli-pungli tertentu dari entah yang katanya orang punya wilayah pada saat renovasi rumah maupun waktu bor sumur untuk pompa. Ada aja katanya sih seperti itu. Jadi kalau bukan orang sekitarnya atau penguasa wilayah yang ngerjain dari relasinya, pasti dimintain pungli atau diusir. Kurang tahu kenapa nggak ada tindakan dari petugas aparat setempat. Padahal ya pungli begitu nggak bagus juga kan. Nah ini kan sudah semakin dalam. Kalau tidak salah ini sudah mendekat ke arah Balaraja. Situasinya udah benar-benar beda dengan Jakarta. Udah jauh sekali. Kalau di ini ada perumahan lagi, perumahan ungu Villaggio itu. Nah kalau di Jawa Tengah jalur-jalur yang tengah, bukan jalur utara Pantura. Nah saya sering nih lewatin yang seperti ini. Jadi kondisinya ya tenang, jalannya nggak begitu besar, nggak begitu macet. Tapi memang kalau lagi ada kendaraan truk besar yang di depan kita ya kita jadi agak susah untuk melaluinya jalan karena jalanan nggak begitu besar. Di sini ada percabangan jalan. Saya nggak tahu ini yang sebelah kanan kemana, tapi jalannya cukup besar kalau saya lihat. Hanya nggak terlihat di kamera. Saya coba lurus. Ini ada jembatan besar. Dari jembatan besar ini jalannya seperti mengecil. Nah ini sungainya saya lihat ke samping cukup dalam, tapi lagi dangkal mungkin karena lagi kemarau. Nah ini jalannya, nah mengecil ya, benar jalannya mengecil. Tadi kan sempat jalannya agak besar lalu mengecil lagi di sini. Nah, kanan kirinya sekarang sudah sawah-sawah. Sudah bukan seperti di pinggiran Jakarta, malah ini seperti di pedesaan. Mungkin di video ini kurang terlihat yang sisi kirinya, tapi dari sisi kanannya bisa dilihat kan sudah nggak ada bangunan kecuali ya satu, bukan yang nggak ada, sangat sedikit bangunan. Ini ada bangunan satu sepertinya peternakan ya, panjang belakang, mungkin peternakan ayam. Karena setahu saya di sini ya ada peternakan ayam, perikanan. Kalau ikannya sendiri ikan nila, lele, entah ada mujair juga atau yang lain saya nggak gitu tahu. Yang saya tahu sih nila sama lele. Nah ini jalanannya juga sudah dicor, sudah dibeton, tapi kerusakannya lumayan ya, pecah-pecah begitu. Walaupun bisa dilalui, terasa sampai kamera saya bergetar terus. Hanya mungkin karena getarannya masih diredam sama shock breaker mobil saya, jadi lebih halus getarannya. Jalanan ini ternyata sudah ada lampunya, bisa terlihat di barisan tiang listrik yang ada di kiri jalan, ada lampu-lampu jalan. Kalau saya lihat ini kondisinya masih baru,
Hanya di video mungkin nggak terlihat, mungkin lampu jalan ini baru dipasang. Dari warna catnya, warna corak lampunya juga kelihatan masih cerah. Jadi bukan seperti yang sudah lama dipasang. Di sebelah kirinya ini ternyata ada barisan pohon pisang, mungkin ditanam oleh para petani sekitar, entah untuk memang dipanen untuk dijual atau untuk menjaga tanahnya, nggak tahu juga. Karena kalau dilihat kan posisi tanah pertaniannya itu lebih rendah dibanding jalan raya ini. Nah, sudah semakin sepi lagi sampai sini pemukiman rumahnya. Ini ada rumah-rumah sedikit, tidak sepadat yang jalan tadi. Saya coba menambah kecepatan di sini, mau lihat-lihat ada apa aja di jalan ini. Banyak truk yang lalu lalang di sini. Kalau ini kelihatannya truk material bangunan, mungkin karena banyak perumahan-perumahan kecil di sini ya, komplek perumahan baru. Saya juga lihat yang arah ke sini yang tadi dari Pasar Kemis, banyak spanduk-spanduk mengenai rumah yang dijual. Maksud saya komplek perumahan baru, mereka menawarkan rumahnya untuk dijual. Jadi bisa jadi ya mobil-mobil truk ini untuk ngangkut material bangunan untuk di daerah sekitar sini. Daerahnya belum begitu ramai, meskipun penduduknya ada, yang jual makanan juga belum begitu banyak, masih sepi. Ya, yang jual nasi padang tadi ada, yang jual makanan-makanan sedikit. Di sisi kiri ada warung-warung kecil. Ini terlihat jalanannya kan nggak begitu ramai, udah masuk daerah sini. Entah masih panjang daerah-daerah yang sepi begini atau nanti kita akan ketemu pemukiman lagi, coba kita lihat di video. Karena kalau dilihat sampai sini pemukimannya udah makin sedikit. Ini kanan kiri udah kosong, malah tumbuh-tumbuhan aja ini. Nah, itu di depan udah kelihatan rumah lagi. Rumahnya jaraknya cukup jauh, tidak berdekatan ya. Ini kalau dari Jakarta, kalau mau jalan-jalan ke sini, saya kan dari arah tadi Jakarta Barat lanjut via Dan Mogot. Saya coba ikutin peta, lalu ambil jalan yang menuju ke apa tadi, Rajab, lalu Balaraja. Saya lihat dari Google Maps masih banyak area hijaunya, makanya saya penasaran coba menjelajah di daerah ini. Nah, ini ada persimpangan jalan. Nah, saya coba masuk ke kiri karena seperti kanan udah dipecah jadi satu arah ya. Itu tadi ada Pak Ogah di situ ngatur jalan. Ini jalannya agak naik. Entah ini ke dataran tinggi atau hanya posisi jalannya jembatan atau gimana, ntar coba kita lihat. Oh, dataran tinggi. Karena ini naik langsung datar, bukannya turun, bukan jembatan berarti. Nah, di sini udah mulai kelihatan rumah-rumah lagi nih, udah mulai padat lagi. Mungkin ini sudah daerah Balaraja ya. Saya kurang begitu pasti juga karena saya belum melihat peta lagi. Sambil lihat ke depan aja sambil merekam. Ini saya rekam pakai HP, saya taruh di dashboard. Jadi saya taruh alat holder begitu biar bisa merekam tanpa mengganggu saya mengemudi.
Nah, ini sudah mulai kelihatan banyak pemukiman rumah lagi kan. Tadi kita lewati bidan itu di sebelah kiri, lalu ini ada warung-warung, nah ada yang jual bensin. Nah, itu ada SPBU mobil. SPBU seperti itu yang biasanya banyak di jalan-jalan kecil seperti ini. Di Jawa sendiri, di jalan lintas selatan ya, dan jalan lintas tengah kalau tidak salah. Lebih banyak SPBU mobil dibanding Pertamina. Jadi kalau mau cari BBM ya terpaksa beli di SPBU mobil, selain beli eceran ya. Kalau tidak salah SPBU mobil itu dia BBM-nya setara sama Pertamax. Untuk harga saya lupa karena saya jarang sekali beli. Nah, ini sudah mulai banyak pemukiman daerah sini. Kalau tidak salah di sini ada perumahan lagi ya. Tadi saya ada lihat spanduk atau penunjuk panahnya. Cuma belum kelihatan dari sini. Nah, ini ada toko bangunan lagi nih. Sepertinya ya banyak perumahan kecil lagi di sini. Entah banyak, entah ada beberapa. Karena biasanya kalau banyak toko bangunan, nah ini toko bangunan lagi. Toko bangunan seperti ini biasanya banyak perumahan kecil atau ada beberapa perumahan kecil. Jadi kan mereka punya pangsa pasar di sekitar situ. Nah, ini ada tulisan perumahan green apa itu tadi, green Balaraja. Kita istirahat dulu deh, makan dulu deh. Oke, sekian video saya.